stadion terbesar yang sedang dibangun. Hanya 2 tahun yang lalu, kompleks olahraga senilai 10 miliar US dollar di Cina ini hanyalah tanah kosong. Dan di seberang Samudra Pasifik, stadion NFL raksasa ini bisa dibatalkan oleh Trump sebelum satu bata pun diletakkan. Hari ini kita akan melihat 5 stadion paling ambisius di dunia yang sedang dibangun. Untuk melihat apakah mereka akan mengubah wajah kotanya atau menjadi bencana yang sangat mahal. Mulai dengan nomor 5, New Trafford. Ini adalah markas baru yang baru diumumkan untuk Raja Sepak Bola Inggris. Meskipun tidak terlalu bagus dalam beberapa tahun terakhir, Manchester United tetap salah satu tim olahraga paling terkenal di dunia. Dan di puncak kejayaannya, mereka tak terkalahkan. Kita berbicara tentang 13 gelar liga dalam 20 tahun. Dan tingkat kesuksesan yang membuat Old Trafford mendapat status legendaris. Namun, semuanya hancur berantakan. Hari ini Old Trafford secara harfiah runtuh. Ada beberapa video yang cukup mengkhawatirkan tentang air yang mengalir melalui atap saat hujan. Stadion yang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia dan sepak bola di Olimpiade bahkan tidak dianggap cukup baik untuk turnamen Euro 2028 yang akan datang. Dalam 19 tahun terakhir, tidak ada renovasi besar-besaran di Old Trafford. Dan kini klub bertaruh besar. Mereka tetap tidak akan memperbaiki apapun karena mereka akan pindah sepenuhnya. Penggantinya, sebuah stadion senilai 2,6 miliar US dollar. 100.000 kursi yang dirancang oleh Norman Foster yang akan menjadi yang terbesar di Inggris dan yang kedua terbesar di Eropa. Akan ada 3 tiang raksasa berketinggian 200 meter terlihat dari jarak 40 km dan atap payung yang menutupi plaza 2 kali ukuran Trafalgar Square. Proyek ini disebut kota mini masa depan dengan kawasan komersial dan tempat hiburan di bawah kanopi raksasa tersebut. Dan proyek sebesar ini membawa janji ekonomi yang serius. Klub mengklaim proyek ini dapat menciptakan 92.000 pekerjaan baru, menyuntikkan lebih dari 9 miliar US dollar ke ekonomi Inggris, dan bahkan menyediakan 17.000 unit perumahan baru di kawasan sekitar sebagai bagian dari pengembangan besar-besaran. Namun, ini masalahnya. Manchester United sudah memiliki utang sekitar 1,4 miliar US dollar. Mereka baru saja memecat ratusan karyawan tahun ini untuk memotong biaya. Dan sekarang mereka ingin membangun stadion termahal dalam sejarah Inggris. Eksekutif klub bersikeras mereka akan menemukan cara untuk membiayainya. Tapi perhitungannya tidak benar-benar cocok. Dengan tingkat utang sebesar itu dan biaya konstruksi, sesuatu harus dikorbankan. Klub belum merinci bagaimana mereka akan menanggung biaya tersebut, meskipun mereka mempertimbangkan pinjaman dan investasi swasta. Namun, secara historis, proyek stadion besar seringkali menyebabkan kenaikan harga tiket. Nomor 4, Greater Bay Area Sports Center telah resmi dibuka di Cina, menjadi tuan rumah kompetisi basket, sepak bola, dan renang. Stadion ini terletak di sini, di sepanjang tepi barat Sungai Pearl, tepat di ujung selatan distrik Nansha, Guangzhou. Dan seberapa cepat stadion ini dibangun sungguh luar biasa. Konstruksi dimulai pada Agustus tahun 2023 dan pada akhir Agustus 2025, tepat 2 tahun kemudian, atlet-atlet sudah berkompetisi di dalamnya. Pusat perhatiannya adalah stadion berkapasitas 60.000 kursi untuk sepak bola dan acara besar. Atapnya membentang seperti kipas tradisional Cina. Meskipun tampilannya menakjubkan, stadion ini juga memiliki fungsi praktis. Desainnya membantu menjaga kesejukan penonton dengan aliran udara alami dari Laut Cina Selatan. Model 3D canggih digunakan untuk membentuk bilah vertikal yang melengkung sekitar bangunan, mengarahkan angin laut ke dalam. Namun, stadion hanyalah salah satu bagian dari kompleks. Ada juga arena berkapasitas 20.000 kursi untuk basketball dan olahraga indoor lainnya, serta pusat renang berkapasitas 4.000 kursi dengan kolam renang berkualitas olimpiade dan platform loncat. Seluruh proyek dirancang oleh Zaha Hadid Arsitek. Pusat olahraga raksasa ini akan menjadi jantung kawasan baru, lengkap dengan perumahan, toko, dan kantor. Bersama dengan bangunan-bangunan tersebut, lokasi juga dilengkapi dengan lapangan latihan outdoor, lintasan lari, dan tempat penginapan untuk atlet. Artinya, fasilitas ini mampu menampung segala jenis acara, mulai dari kompetisi sekolah lokal hingga olahraga profesional kelas dunia. Tapi, bagaimana semua ini bisa dibangun begitu cepat? Nah, Cina dikenal dengan konstruksi fabrikasinya dan telah memecahkan beberapa rekor luar biasa.
seperti membangun gedung pencakar langit 57 lantai dalam 19 hari, dan melihat seberapa cepat kompleks ini dibangun. Pendekatan tersebut kemungkinan besar berperan besar di dunia. Ini adalah nomor 3, Stadion Baru Washington Commander. Dan ini akan menjadi markas baru bagi tim yang pernah menjadi kekuatan besar di Liga Washington. Pernah memiliki salah satu lapangan kandang paling menakutkan di NFL. Penggemar begitu berisik, hingga stadion benar-benar bergetar. Selama tahun 1980-an dan awal 1990-an, mereka memenangkan 3 Super Bowl. Kemudian, pada 1996, mereka meninggalkan markas spiritual mereka untuk stadion di Maryland dan segalanya hancur. Namun, pada April ini, pemilik baru Josh Harris berkomitmen untuk membawa mereka kembali ke Washington dengan pembangunan sekitar 3,7 miliar US dollar. Rencana tersebut mencakup 6.000 rumah baru, hotel, dan restoran yang tersebar di beberapa distrik. Dan pusatnya adalah stadion berkubah dengan atap tembus pandang berkapasitas 65.000 tempat duduk. Stadion ini akan berada tepat di lokasi Stadion RFK lama, tempat semua kenangan kejuaraan itu tercipta. Saat ini masih belum dikonfirmasi apakah atapnya dapat dibuka tutup atau tidak. Atap yang dapat dibuka tutup jauh lebih mahal, namun stadion tersebut sedang dibangun di daerah beriklim dingin. Jadi, kemampuan untuk melindungi dari angin dan hujan adalah hal yang sangat penting. Namun, ada beberapa masalah. Sementara Stadion Maryland, mereka saat ini memiliki 22.000 tempat parkir, fasilitas baru hanya akan memiliki 8.000 tempat parkir. Semuanya di garasi. Itu adalah perubahan yang cukup besar bagi basis penggemar yang dikenal dengan tailgating, pesta besar di tempat parkir di mana penggemar memanggang makanan, minum, dan bersosialisasi selama berjam-jam sebelum pertandingan dimulai. Nomor 2, Stadion AS Roma baru. Mereka telah mencoba membangun stadion ini beberapa kali, dan mereka tidak banyak beruntung. Tetapi sekarang, akhirnya terlihat menjanjikan bagi para penggemar Roma. Dan sementara Washington bergulat dengan para politisi dan Manchester bermimpi tentang desain futuristik seperti pesawat ruang angkasa, nah, selama beberapa dekade, Roma telah berbagi Stadio Olimpico yang besar dengan rival bebuyutan mereka, Lazio. Tempat itu memiliki kapasitas lebih dari 70.000 orang, tetapi terlalu besar untuk kebutuhan Roma. Lebih buruk lagi, ada lintasan atletik yang membuat penggemar terlalu jauh dari aksi pertandingan, dan mereka tidak dapat mengendalikan pendapatan komersial apapun. Sekarang, pemilik baru asal Amerika mencoba sekali lagi di Pietralata. Desain baru dengan 61.000 tempat duduk oleh Populous akan menampilkan tribun terbesar untuk penonton berdiri di Eropa. Nomor 1 dalam daftar kita, Stadion baru Chicago Bears sejak 1971. Bears telah menjadi penyewa di Soldier Field milik kota, yang pada dasarnya berarti mereka telah terkena pengaruh politik Chicago untuk setiap keputusan dan setiap impian akan sesuatu yang lebih baik. Mereka adalah salah satu tim tertua di liga sejak tahun 1920. Tetapi mereka bermain di stadion terkecil di NFL, hanya 63.500 kursi. Di kota dengan hampir 3 juta penduduk, tidak ada atap untuk melindungi penggemar dari musim dingin Danau Michigan, di mana suhu dengan mudah turun di bawah titik beku. Tidak ada kemampuan untuk menyelenggarakan Super Bowl meskipun menjadi pasar terbesar ketiga di Amerika Utara berdasarkan PDB. Dan selama beberapa dekade, Bears terjebak dalam apa yang seharusnya menjadi pengaturan sementara. Sekarang, setelah bertahun-tahun kebingungan dan bolak-balik antara lokasi, mereka telah menetapkan Arlington Heights, sekitar 40 km barat laut Chicago. Mereka telah menghabiskan 190 juta US dollar untuk lokasi bekas lintasan pacuan kuda dan memulai pekerjaan pembongkaran pada tahun 2023, merobohkan tribun lama. Namun, untuk memberi Anda gambaran betapa rumitnya hal ini, setelah pembelian itu, mereka mulai mengeksplorasi beberapa opsi lain secara bersamaan. Itu termasuk kampus museum di sebelah stadion mereka saat ini. Mereka bahkan mempertimbangkan lokasi bekas rumah sakit Michael Reese. Sekarang CEO Bears telah mengumumkan bahwa fokus mereka sepenuhnya pada Arlington Heights. Beginilah tampilan render awal.
menunjukkan stadion yang menakjubkan dengan atap tembus pandang dan pemandangan panorama cakrawala Chicago. Mana yang paling membuat Anda bersemangat? Beritahu kami di kolom komentar.